Balik ke setengah abad yang lalu, mesin Wankel rotary engine jadi sebuah fenomena baru di dunia otomotif. Saking potensialnya mesin ini, semua pabrikan papan atas dari seluruh belahan dunia ngantri buat ikutan develop mesin racikan Felix Wankel ini. Dari Jerman, Prancis, Inggris, Italia, Amerika Serikat, Jepang, bahkan sampai Uni Soviet juga ikutan hype Wankel engine. Dan ya, nggak terkecuali buat industri sepeda motor juga. Tapi dari sabrek motor bermesin rotary engine yang entah itu diproduksi atau cuma berakhir sebagai prototype, ada satu motor yang sebenarnya punya potensi buat bikin mesin Wankel bisa dirasakan sama semua kalangan konsumen. Dan uniknya, motor yang saya maksud ternyata buatan Honda. Ngomongin soal pabrikan Jepang dan mesin Wankel atau rotary engine, Honda aslinya adalah produsen Jepang yang paling gak diharapin buat produksi mesin Wankel. Kenapa? Karena esensinya, waktu awal dikembangkan, mesin rotary ini dianggap sebagai alternatif dari mesin 2 tak sama mesin 4 tak berpiston konvensional. Mesin ini jadi alternatif karena dengan kapasitas dan teknologi yang sebanding, part mesinnya itu jauh lebih sedikit, terus lebih enteng, sama powernya lebih gede kalau dibanding mesin 4 tak berpiston konvensional. Tapi tetap lebih efisien, plus diklaim lebih rendah emisi kalau dibanding mesin 2 tak. Nah, urusan emisi ini nih yang jadi poin penting. Soalnya di tahun 1966, pasar moge terbesar waktu itu, alias Amerika Serikat, mulai menerapkan standar emisi buat kendaraan bermotor. Sialnya buat pabrikan Jepang, kebanyakan motor flagship mereka itu adalah moge 2 tak yang punya emisi kurang bersahabat. Contohnya kayak Kawasaki Mach-3, Kawasaki H2 Mach-4, Suzuki GT750, sampai prototipe Yamaha GL750. Itu dia alasan kenapa kebanyakan mesin Wankel engine yang didevelop sama pabrikan Jepang di era 70-an itu ditujukan khusus buat kelas flagship. Soalnya ini nih salah satu alternatif dibanding harus switch ke mesin 4 tak yang jauh lebih kompleks. Tapi ada satu pengecualian, ya Honda. Ketika pabrikan Jepang lain masih mencari solusi moge flagship yang powerful tapi tetap rendah emisi, Honda justru sudah jauh lebih dulu punya jawabannya. Dan bukan sekedar jawaban, moge flagship Honda tadi juga jadi yang terlaris, sekaligus punya gelar prestisius sebagai the first superbike. Ya, yang saya maksud adalah Honda CB750. Pertanyaannya, kalau Honda sudah punya CB750 sekaligus teknologi mesin 4 tak yang fantastis turunan dari balapan Grand Prix, ngapain juga mereka develop mesin Wankel engine? Well, emang siapa yang bilang Honda mau bikin mesin Wankel buat gantiin CB750? Ini adalah Honda A16 Strip 24 alias satu-satunya prototipe motor bermesin Wankel engine dari pabrikan sayap. Dan seperti yang bisa kalian lihat, meskipun bentuknya khas CB series banget, tapi jelas motor ini bukan dibuat untuk menggantikan CB750 yang super populer di benua biru. Honda A16 ini justru didevelop menggunakan platform CB125 seri K5. Alias masih saudaraan sama CB125 seri K3 yang juga pernah warawiri di Indonesia. Bedanya, kalau CB125 pakai mesin twin cylinder 125cc dengan konfigurasi crank 360 derajat, prototipe A16 ini pakai mesin Wankel engine dengan konfigurasi single rotor. Yang unik selanjutnya, beda kayak Yamaha, Suzuki, sama Kawasaki yang bayar biaya lisensi patennya, Honda justru mengembangkan mesin rotary ini tanpa lisensi resmi dari NSU. Kenapa desainnya dibikin single rotor? Well, jawaban aslinya mungkin cuma Honda sama Tuhan doang yang tahu. Tapi kalau dilihat dari sisi teknis, mesin rotary single rotor ini sebenarnya resep yang pas banget buat menggantikan mesin twin cylinder konvensional di CB125. Tuh, kalian lihat aja firing ordernya. Dalam siklus mesin 4 tak alias setiap 720 derajat, mesin Wankel single rotor ini punya timing pembakaran yang sama persis kayak mesin twin cylinder crank 360 derajat. Yang beda jauh antara dua mesin tadi adalah suara mesinnya.
Secara detail, sebenarnya data mesin rotari Honda ini bener-bener minim banget. Tapi kalau dilihat secara visual, kita bisa analisa kalau mesin ini pakai one-coil single rotor dengan konfigurasi KKM alias Crash Coil Band Motor yang terkenal lebih simpel secara desain. Buat penyuplai BBM-nya, mesin one-coil Honda A16 ini pakai karburator Keihin 722A yang sama persis kayak kepunyaan CB350 Twin. Uniknya, karburator ini tipenya constant velocity loh, alias karbu vakum. Ya, bukan karbuscape konvensional. Campuran udara, bahan bakar, sama oli samping yang masuk lewat karburator tadi, kemudian dikompresi sama putaran rotor, terus dipantik sama busi yang berjumlah 2 biji, alias twin spark. Lanjut, gas buang sisa pembakarannya, kemudian dikeluarkan lewat port exhaust yang ngumpet antara housing rotor sama crankcase-nya. Yang unik selanjutnya, mesin one-coil Honda ini masih pakai pendingin udara plus oil cooler loh. Beda kayak mesin rotari Suzuki, Yamaha, atau Kawasaki yang semuanya itu sudah pakai radiator. Selain karena faktor simplisitas, opsi pendingin udara ini dipilih karena akhir 60 sampai awal 70-an, Honda itu sebenarnya lagi dalam dilema. Soalnya founder mereka, Soichiro Honda, kekeh pengen terus kembangin teknologi pendingin udara. Sementara di sisi lain, engineer Honda justru menilai water cooled itu lebih potensial. Adu ideologi ini berlangsung sangat alot, sampai akhirnya tahun 75, Honda-san akhirnya ngalah juga. Housing rotor mesin one-coil di A16 ini kemudian dilakban ke bak mesin yang bentuknya itu mirip banget sama kepunyaan CB125 original. Penghubungnya pakai chain drive alias rantai keteng dari poros utama single rotor ke kruk as dummy. Baru setelah itu powernya ditransfer ke kopling, gearbox primer, gearbox sekunder, terus nyampe deh ke final drive dan ke ban belakang. Mesin tadi kemudian dipasang ke sasis sama bodi yang juga mirip banget sama CB125 yang seri K5. Tapi sedihnya, di sini nih mulai kelihatan aura-aura kalau Honda A16 ini nggak bakal nyampe di meja produksi massal. Kalau kalian nyimak penjelasan soal motor rotari Honda ini dari awal, ada beberapa pertanda kalau potensi motor ini buat diproduksi massal itu sebenarnya kecil banget. Pertama, prototipe mesin ini kelihatan sangat memaksakan pakai platform CB125. Sampai-sampai mesin bagian bawahnya itu plek-ketiplek banget sama CB series. Kalau diproduksi massal, posisi housing rotor yang kelihatan tinggi banget ini berpotensi bikin center of gravity jadi ngawur. Kedua, dengan kapasitas chamber 125cc plus rasio kompresi sekitar 8,5:1, rumor output powernya ternyata cuma di angka 13,5 horsepower, di mana CB125 yang versi asli itu powernya justru malah lebih besar. Ditambah lagi, CB125 itu nggak perlu repot-repot nyampur oli samping plus sudah teruji juga selama 10 tahunan. Ketiga, sekaligus yang paling obvious, adalah Honda mengembangkan mesin A16 ini tanpa bayar lisensi ke NSU yang memegang paten one-coil engine. Efeknya ya jelas, pabrikan sayap jadi nggak bisa produksi massal mesinnya. Itu juga alasan keberadaan Honda A16 ini sangat dirahasiakan bahkan sampai detik ini. Heck, bahkan Honda sendiri juga nggak pernah bikin statement resmi kalau motor yang satu ini itu adalah bikinan mereka. So, Honda terlihat sangat berhati-hati soal legalitas. Tapi alasan utama kenapa motor ini gak diproduksi massal, menurut saya adalah, karena buat apaan? Soalnya dibanding 3 kompatriot sesama Jepang yang lain, Honda bisa dibilang adalah maestro soal mesin patak. Bahkan saking terobsesinya founder mereka sama mesin patak, Honda itu jadi satu-satunya pabrikan yang berani keluar duit miliaran yen buat biaya riset mesin patak mereka di balapan Grand Prix. Dan Honda bahkan sukses ngalahin performa mesin balap 2 tak, meskipun pernah gagal total juga. Jadi ketika banyak pabrikan cari alternatif mesin yang rendah emisi plus berpower besar, Honda justru sudah punya jawabannya. Dan pastinya tanpa perlu bayar lisensi juga. Era boomingnya rotary engine dari Jepang ini sebenarnya mirip banget sama yang kejadian di kendaraan EV belakangan ini, di mana pabrikan Jepang itu terkesan maju mundur buat bikin kendaraan EV. Alasannya, kemungkinan mereka masih percaya sama teknologi yang sudah ada, kemudian milih kembangin teknologinya jadi mesin hybrid, hidrogen, fuel cell, dan lain sebagainya. Tapi itu bukan berarti mereka nggak bikin kendaraan EV sama sekali.
Sepercaya diri apapun sebuah produsen sama produknya, mereka tetap harus peka sama perkembangan tren sama teknologi. Kalau enggak, begitu eranya berganti, ya wassalam kayak Nokia. Nah itu juga yang kejadian di awal 70-an waktu Yamaha, Kawasaki, sama Honda nyoba bikin motor bermesin one-coil. Meskipun cuma berakhir sebagai proof of concept, tapi seenggaknya mereka sudah punya riset sendiri soal kelebihan sama kekurangan teknologi one-coil engine ini. Soalnya entah kalian berada di kubu EV, kubu one-coil engine, kubu 4 tak piston konvensional, atau bahkan di kubu 2 tak sekalipun, kita semua kayaknya setuju ya kalau perubahan besar itu butuh energi sama sumber daya yang masif. Dan sayangnya, nggak semua petinggi pabrikan mau mempertaruhkan kondisi finansial mereka demi perubahan tersebut. Soalnya, ini juga yang kejadian setelah Honda menghentikan proyek one-coil engine mereka. Ya, setelah memutuskan nggak ngelanjutin proyek A16, tiba-tiba sebuah motor flagship bermesin rotary engine bikin heboh di pameran Tokyo Motor Show tahun 73. Dan motor yang saya maksud adalah Suzuki RE5. Buat para OG di channel ini, kalian sudah tahu lah gimana efeknya waktu Suzuki gambling mengembangkan mesin one-coil buat motor flagship mereka. Saya kasih bocoran, Suzuki itu hampir bangkrut. So, poin plusnya, dengan menghentikan proyek rotary engine di A16, Honda sukses menghindari problem finansial seperti yang dialami Suzuki sama beberapa produsen lain yang ikutan gambling pakai platform one-coil engine. Tapi poin minusnya, dengan hengkangnya pabrikan besar sekelas Honda dari hype mesin rotary, penyempurnaan tipe mesin ini dari sisi performa, biaya produksi sama efisiensi bakal butuh waktu yang jauh lebih lama. Jauh lebih lama dari bayangan Felix one-coil sama engineer di NSU ketika mereka menciptakan mesin ini.